Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kali ini bersama saya Reno Daksa, pemirsa, untuk membuka tabir penyebab kematian korban di Stadion Kanjuruhan. Polda Jawa Timur dan Persatuan Dokter Forensik Indonesia pagi ini akan menggelar ekshumasi sekaligus autopsi terhadap 2 jasad korban tragedi Kanjuruhan. Untuk mengawal prosesnya, inilah Breaking News Metro TV bersama saya Reno Daksa, usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Dan pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau proses ekshumasi terkini di TPU Desa Sukolilo, Kecamatan Tumpang, Malang, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Anwar Fuadi di sana. Adi, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah proses ekshumasi sudah dimulai? Ya, Reno, memang tadi sejak pukul 7:30 pagi proses penggalian begitu untuk jenazah 2 korban tragedi Kanjuruhan ini sudah dilakukan. Dan tadi pada pukul 8:30 pagi kami juga sudah melihat kehadiran tim dokter yang akan melakukan otopsi yang dipimpin langsung oleh Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI Jawa Timur, Dr. Nabil Bahaswan, beserta 5 orang anggotanya, dan juga kemudian ada 2 orang dari penasehat begitu dari Universitas Erlangga Surabaya. Dan otopsi ini sendiri diawasi oleh sejumlah pihak. Tadi kami juga melihat Deputi 5 Kemenko Polhukam, perwakilan dari TGIPF Armet Wijaya. Lalu kami juga melihat kehadiran dari Ketua Harian Kompolnas, ada Beni Mamoto, dan juga Komisioner Kompolnas, ada Pungki Indarti. Dan saat ini saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, terkait dengan proses yang saat ini berlangsung dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas. Selamat pagi Pak Beni. Pak Beni, ini kita melihat begitu ya, hari ini akhirnya proses otopsi setelah tertunda sekarang akhirnya dilakukan. Nah, kalau Pak Beni sendiri melihat perjalanan kasus ini dari awal sampai otopsi saat ini, seperti apa mengamatinya, Pak? Kami dari Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri mengikuti, kemudian mensupervisi, mengawasi proses penyidikan sejak awal. Jadi segera setelah peristiwa, tim dari Kompolnas sudah turun, kami juga kemudian turun menerima paparan tentang progres penyidikannya, dan memang saat itu belum ada rencana untuk otopsi. Tentunya ini banyak faktor ya, menunggu izin keluarga dan sebagainya. Kami menyampaikan apresiasi atas kerja keras teman-teman dari jajaran Polda Jawa Timur, Polres Malang, yang sudah mempersiapkan kegiatan ini hari ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Kalau melihat dari jumlah dokter sekitar 17, kita berharap otopsi ini bisa berjalan lancar sehingga nantinya bisa terjawab penyebab kematiannya itu apa. Ini yang penting, karena ini konteksnya masih konteks dalam penyidikan ya. Nah, ini kan yang hadir di sini untuk mengawal juga adalah dari Aremania begitu, para supporter itu sendiri, dan mereka tentunya berharap ini transparan dan juga hasilnya benar-benar murni untuk melengkapi proses penyidikan ini. Kalau Bapak sendiri melihat proses yang berlangsung sejauh ini, apakah sudah on the track, Pak? Ya, kalau kami melihat di sini pengawas internal hadir, pengawas eksternal hadir. Kami ada LPSK, TGIPF juga hadir, kemudian dari teman-teman Aremania. Inilah bentuk transparansi dari pihak Polri. Kita patut apresiasi dan kita patut dukung, sehingga diharapkan kasus ini setelah nanti otopsi selesai, visumnya sudah keluar, maka sesegera mungkin bisa diajukan ke pengadilan. Yang menjadi aspirasi juga dari teman-teman Aremania yang hadir pada hari ini kan tidak cukup 6 tersangka saja, bahkan ada penambahan pasal 338, 340. Nah, Bapak sini mengamatinya seperti apa? Untuk penambahan pasal, penerapan pasal, yang pertama semua harus berangkat dari bukti yang ada. Kemudian setelah bukti yang ada, penyidik sendiri kan juga nanti harus berdiskusi dengan pihak jaksa penuntut umum, karena ketika berkas dikirim nanti mungkin ada pendapat yang berbeda dan sebagainya. Biasanya penyidik sudah melakukan konsultasi atau diskusi sehingga penerapan pasal itu sudah tidak perlu bolak-balik. Sekali lagi, semua harus berangkat dari bukti yang ada. Ini kan pengawasan yang kita lakukan pada hari ini pada prosesnya begitu ya, Pak. Setelah ini kan ada sekitar 2-3 minggu untuk mengolah hasilnya. Nanti Kompolnas seperti apa perannya di sana, Pak? Ya, kami kebetulan pengalaman
soal gali kubur otopsi ini sudah 3 kali kami ya di Intan Jaya sudah, kemudian ada 1 kasus lagi sudah, dan ini. Nah, pengalaman kami memang memerlukan waktu untuk nanti keluarnya hasil otopsi visumnya ya. Itu bisa 1 bulan, ada yang 2 bulan dan sebagainya. Biasanya tergantung kondisi dari jenazahnya. Nah, setelah itu selesai, tentunya nanti akan dijatuhkan 1 dalam berkas perkara dan akan dikirim ke jaksa penuntut umum. Nah, marilah kita ikuti bersama nanti dalam proses ini, kita kawal bersama, dan tentunya pihak Polri akan selalu transparan dalam kaitan penanganan kasus ini. Ada pesan khusus dari Kompolnas untuk Polri dalam penanganan kasus ini, Pak? Pesan kami tentunya tetap jaga profesionalismenya, kemudian percepat, karena apa? Publik menunggu jawaban atas penanganan kasus ini. Karena ketika nanti di depan pengadilan digelar, semua pihak bisa mengikuti, semua pihak bisa mencermati, sehingga nanti terjawablah apa yang sesungguhnya terjadi. Oke, ini harapan kita bersama untuk memastikan juga gas air mata inikah penyebab utamanya atau tidak, begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Benny Mamoto sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto terkait dengan proses yang saat ini berlangsung yang diawali oleh sejumlah pihak baik internal dan juga eksternal. Sementara untuk proses otopsi, ekshumasi dan juga otopsi ini sendiri tadi memang belum banyak komentar yang dikeluarkan oleh Ketua PDFI Jawa Timur, namun sebelumnya kami juga sempat berbincang dengan Kabid Dokes begitu ya. Prosesnya ini akan berlangsung 2-3 jam, namun tergantung kondisi di lapangan seperti apa, dan nanti untuk hasilnya begitu ya akan keluar 2-3 minggu atau juga bahkan 1 bulan, tergantung proses yang nanti akan berlangsung. Dan berikutnya kita simak pernyataan dari Ketua Tim Dokter dari PDFI yang memimpin proses otopsi hari ini, Dr. Nabil Bahaswan. Berikut ini. PDFI Cabang Jawa Timur mendapat permintaan dari penyidik berupa surat permintaan visum et repertum untuk melaksanakan penggalian jenazah korban tragedi Kanjuruhan. Kami PDFI Cabang Jawa Timur membentuk tim independen yang terdiri dari 2 penasehat, 6 operator. Kami membentuk dari 3 elemen institusi pendidikan kedokteran dan 4 dari fasilitas kesehatan. Yang pertama, institusi pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Hangtua Surabaya, kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan yang ketiga Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian yang dari Faskes yaitu RSUD Kabupaten Kanjuruhan ya. Yang kedua RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Yang ketiga RSUD Syarifah Bangkalan, dan yang terakhir adalah Rumah Sakit Pendidikan UNER. Saya rasa cukup. Kami minta memohon doa kepada masyarakat sekalian agar tim kami bisa menyelesaikan tugas ini. Ya, Reno, untuk proses ini sendiri nanti ada beberapa sampel begitu yang akan diambil oleh tim dokter. Nanti akan ada pemeriksaan luar, lalu kemudian pengambilan sampel patologi anatomi berupa jaringan kulit contohnya, dan juga toksikologi. Setelah itu barulah kemudian hasilnya diolah di laboratorium untuk kemudian bisa dirilis begitu dalam jangka waktu 2-3 minggu atau bahkan sampai 1 bulan tergantung proses yang berlangsung. Itu setidaknya informasi yang kami himpun di lapangan terkait dengan proses ekshumasi dan juga otopsi terhadap 2 orang korban tragedi Kanjuruhan pada hari ini. Reno. Adi, ditahan dulu, kita akan melihat bagaimana situasi terkini di lokasi ekshumasi, tepatnya di kawasan Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak. Ini adalah visual terkini bahwa masih ada salah satu anggota keluarga yang mengikuti proses ekshumasi pagi hari ini
Bisa kita lihat di situ situasi atau suasana emosional masih nampak, masih terlihat. Meskipun rentangnya atau jaraknya sudah cukup jauh dari proses pemakaman sampai dengan proses ekshumasi hari ini. Memang kita tidak bisa mendekat, tim dari Metro TV tidak bisa terlalu mendekat karena ada pengawasan yang begitu ketat dilakukan. Dalam hal ini adalah dari aparat kepolisian. Meskipun terbatas, kita masih bisa melihat di situ bagaimana suasana haru dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang hari ini akan dilakukan proses autopsi. Kembali kami review tadi berdasarkan statement yang diberikan oleh Nabil Bahaswan, PDFI Jawa Timur. Ia sudah membentuk tim independen yang terdiri dari 2 penasehat dan 6 operator, serta melibatkan 3 institusi kedokteran, yaitu Hang Tuah, Unair, dan Muhammadiyah Malang. Kemudian ada juga 4 fasilitas kesehatan, yaitu RSUD Kanjuruhan, RSUD Sutomo, RSUD Sarifah Bangkalan, dan RS Pendidikan Unair. Kita lihat bagaimana anggota keluarga yang harus dipapah begitu, karena suasana emosionalnya, suasana haru yang masih menyelimuti pihak keluarga pasca adanya tragedi Kanjuruhan dan membuat anggota keluarganya meninggal dunia. Karena kalau kita ingat dan melihat bahwa 2 jenazah yang dilakukan autopsi hari ini semuanya masih berusia di bawah 17 tahun. Pemirsa, 1 bulan lebih pasca petaka di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang, proses ekshumasi dan juga autopsi ini malah baru dilakukan hari ini. Padahal proses ini dapat mengungkap apa penyebab kematian para korban secara saintifik. Apa yang jadi kendala di lapangan? Kali ini kita sudah bersama dengan Laude M. Syarif, anggota tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Laude. Selamat pagi Mas. Baik, di studio dengan Reno. Pak Laude, kalau kita mengingat begitu ya, tadi dilaporkan oleh rekan kami Anwar Fuadi bahwa mayoritas korban meninggal ini dimakamkan tanggal 2 Oktober. Kemudian baru dilakukan proses ekshumasi dan autopsi tanggal 5 November. 1 bulan lebih 3 hari, Pak Laude. Satu hal yang dikhawatirkan sebetulnya adalah bagaimana kondisi jenazah ini nantinya bisa mengungkap kebenaran yang hakiki begitu. Bagaimana Anda menyoroti hal ini? Ya, sebenarnya sejak awal ketika pertama TGIPF pergi ke Malang dan melihat ke Kanjuruhan dan bertemu para korban, pada saat itu pula tim TGIPF yang pergi ke Malang meminta kepada keluarga, dokter, dan Polda untuk melakukan otopsi. Mengapa direkomendasikan untuk melakukan otopsi? Karena itu adalah salah satu cara yang paling akurat untuk menentukan sebab musabab kematian. Karena para korban yang kami lihat, ada yang matanya merah, ada yang mukanya biru, ada yang patah tangannya, ada yang rusuknya tertimpa dan patah, dan banyak sekali korban yang bermacam-macam. Oleh karena itu, saya pikir harusnya waktu itu memang segera dilakukan otopsi. Tapi memang ada beberapa kendala pada awalnya. Walaupun ada beberapa keluarga yang bersedia untuk dilakukan otopsi. Ya, Pak Laude, kendala yang tadi Anda sampaikan ini spesifiknya seperti apa? Karena memang sempat beredar di masyarakat informasi bahwa anggota keluarga sempat membatalkan permintaan otopsi karena ada tekanan dari pihak tertentu. Bagaimana TGIPF merespon informasi ini? Itu betul adanya bahwa pertama, salah satu ya, kita berhubungan dengan para dokter, tempat di mana banyak korban dirawat.
beliau-beliau para dokter itu pun ada semacam ketakutan dan keengganan karena ini adalah peristiwa yang sangat kelam sehingga takut mungkin perpanjang untuk menjadi saksi dan lain-lain. Pada pihak yang kedua, ini keluarga ini banyak didatangi oleh pihak-pihak yang mengatakan bahwa otopsi itu tidak perlu lagi dilakukan. Sehingga banyak keluarga yang dulunya bersedia, akhirnya mereka menuliskan beberapa surat pernyataan untuk tidak bersedia di otopsi. Mereka bilang bahwa beliau-beliau didatangi oleh polisi, tidak mengancam, tetapi selalu meminta bahwa dia sudah tenang di sana, ngapain lagi di otopsi, yang seperti itu. Menurut saya ini agak bertentangan dengan seharusnya yang didukung oleh polisi yang profesional untuk menentukan sebab musabab kematian. Tapi kita sangat menghargai bahwa sekarang keluarga yang diminta, yang awalnya dulu bersedia karena anaknya 2 meninggal, terus setelah itu menulis lagi surat pernyataan nggak bisa, dan akhirnya setelah TGIPF dan beberapa pihak yang lain memberikan memberikan masukan, mencabut surat pernyataannya dan bersedia sekarang untuk diotopsi. Dan oleh karena itu kami sangat senang ketika Polda Jawa Timur kami menerima surat tembusan bahwa hari ini akan dilaksanakan otopsi. Memang ini adalah satu waktu yang lama, tetapi mudah-mudahan para dokter forensik bisa menemukan benang merah penyebab kematian jenazah yang hari ini diotopsi. Pak Laude, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya kembali ajak pemirsa untuk melihat situasi terkini di lokasi di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak. Tempatnya ini adalah suatu lokasi untuk proses ekshumasi, di mana tadi ada satu anggota keluarga yang terlihat begitu emosional, kemudian sampai harus dipinggirkan, dan sekarang harus digotong begitu menuju ambulans milik poliklinik setempat. Nggak ada kan, HP biasa. Baik, ini visual terkini pemirsa yang bisa kita saksikan. Sementara proses ekshumasi dan juga autopsi masih akan terus dilakukan. Saya lanjutkan bersama dengan Pak Laude M. Syarif. Pak Laude, tadi ada katakan bahwa ada polisi yang membujuk. Saya katakan membujuk ya, bukan mengintimidasi atau memberikan tekanan tertentu, tapi membujuk supaya autopsi ini tidak dilakukan. Apakah TGIPF sudah mengetahui siapa polisi yang dimaksud oleh pihak keluarga dan apa langkah lanjutannya, Pak Laude? Ya, ada beberapa nama yang datang, ada yang bawa bingkisan, ada yang datang menasihati seperti kayak ceramah agama gitu. Jumlahnya banyak dan keluarga melaporkan siapa-siapa saja yang datang dan ditembuskan kepada TGIPF, dan oleh karena itu nama-nama itu ada di karena ada surat pernyataan di depan siapa, disaksikan oleh siapa gitu, bahkan ada foto-foto. Jadi kami dapat lumayan. Oleh karena itu kita sekali lagi menghargai bahwa hari ini akhirnya terjadi. Dan oleh karena itu sebenarnya kami sudah rekomendasikan itu di dalam di buku yang lebar itu di halaman 133 kita bilang bahkan satu itu melakukan rekonstruksi kejadian penembakan gas air mata guna memastikan siapa yang bertanggung jawab dan siapa tahu ada sabotase juga itu kan. Yang kedua, melakukan otopsi terhadap pasien yang meninggal dengan ciri-ciri yang diduga disebabkan oleh gas air mata guna memastikan faktor-faktor penyebab kematian. Yang berikutnya lagi, melakukan proses penanganan masalah tindak pidana yang sedang ditangani dan pihak-pihak lain, serta pihak yang menyediakan gas air mata,
yang menembakkan gas air mata ke arah penonton dan tribun yang diduga dilakukan di luar komando, pengelola Stadion Kanjuruhan yang tidak, dan lain-lain, termasuk supporter. Jadi laporannya jelas, rekomendasinya jelas. Oleh karena itu adalah perintah dari Presiden, ya seharusnya supaya lancar ikuti saja semua yang ada di laporan yang telah diberikan kepada Presiden. Oke, baik. Kembali saya ajak Pak Laude dan juga pemirsa untuk melihat situasi terkini di Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, di mana pertolongan pertama ini diberikan kepada anggota keluarga yang tadi sempat emosional dan akhirnya saat ini harus mendapatkan perawatan. Begitu ya, ini kondisi di dalam ambulans poliklinik yang diperbantukan. Terlihat memang nampak diberikan upaya-upaya untuk menenangkan supaya tidak terlalu emosional begitu dan tidak terlalu berdampak pada kesehatan dari anggota keluarga korban. Solawat dek. Ambil solawat istighfar dek. Ya, Mas. Solawat istighfar dek. Kak Bobo masih nangis mawis. Kak Bobo masih nangis. Kak Bobo, nangis mari acara. Baik, saya kembali ke Pak Laude M. Syarif, anggota TGIPF. Pak Laude, jika nantinya hasil dari autopsi hari ini sudah keluar begitu ya, apakah nantinya juga akan ada rekomendasi baru dari TGIPF yang akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo atau seperti apa Pak Laude? Rekomendasi baru saya pikir tidak akan ada lagi ya, tetapi semua hasilnya itu akan dilaporkan ke TGIPF. Dan karena ketua TGIPF itu adalah Pak Menko Polhukam yang membawahi kepolisian, kejaksaan, bahkan beliau adalah ketua Kompolnas, seperti itu, sehingga sehingga laporan-laporan ini pasti akan melengkapi rekomendasi yang telah diberikan. Misalnya kalau ada penyebab-penyebab kematian ternyata penyebabnya adalah gas air mata, bahan kimianya apa saja, itu untuk perbaikan ke depan itu akan banyak dilakukan. Oleh karena itu ada perwakilan dari TGIPF yang menemani tim hari ini, ya Pak Armet, Pak Deputi 5 dari Menko Polhukam. Baik, terima kasih Pak Laude M. Syarif, anggota tim gabungan independen mencari fakta tragedi Kanjuruhan untuk waktunya di Breaking News Metro TV pagi hari ini. Salam sehat Pak Laude. Terima kasih banyak, semoga ada keadilan bagi para korban. Baik, supaya keadilan bagi para korban segera terwujud, salah satunya melalui proses autopsi hari ini. Saya kembali tersambung dengan rekan Anwar Fuadi di lokasi. Selamat pagi Anwar, masih bisa mendengar suara saya? Selamat pagi Reno. Baik, Adi, tadi kita lihat bahwa ada anggota keluarga yang cukup emosional, bahkan visualnya sampai dengan saat ini bisa kita lihat sampai harus dibawa ke mobil puskesmas atau poliklinik terdekat untuk mendapatkan tindak lanjut begitu ya. Bisa Anda ceritakan secara garis besar seperti apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ya, tadi memang berdasarkan informasi yang kami terima begitu dari penasihat hukum, ini keluarga memang datang langsung ke lokasi untuk melihat begitu ya proses otopsi yang hari ini dilakukan. Tadi mereka berangkat dari kediamannya pada sekitar pukul 8 pagi dan bisa Anda lihat tadi setibanya di lokasi otopsi di pemakaman Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ini, Devi Ato yang merupakan orang tua dari Natasha Debbie Ramadhani berusia 16 tahun dan Naila Debbie Anggraini berusia 13 tahun yang menjadi korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan ini tak kuasa menahan tangis begitu ya.
kesedihan yang mendalam dirasakan karena dua putri tercintanya meninggal sekaligus dalam tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Sempat tadi memberikan beberapa pernyataan begitu ya yang menggambarkan kesedihannya kepada awak media sampai akhirnya harus mendapatkan perawatan medis dan dibawa ke ambulan milik Polres Malang yang berada sekitar 50 meter dari lokasi. Sebenarnya kalau kita lihat Reno, perjalanan dari otopsi ini, Devi Ato ini dari sejak awal begitu ya, melihat adanya kejanggalan di tubuh jenazah ini kemudian mengajukan otopsi. Namun pada tanggal 17 Oktober setelah otopsi itu dijadwalkan pada tanggal 20, namun pada tanggal 17 ia menarik begitu surat pernyataan kesediaannya untuk dilakukan otopsi terhadap dua putrinya karena disampaikan ada tekanan secara fisikis begitu ya terhadap keluarga dari Devi Ato. Dan pada tanggal 19 ini sempat TGIPF Armet Wijaya yang hadir juga pada hari ini sempat mengunjungi kediaman begitu dari keluarga Devi Ato. Lalu kemudian pada saat itu disampaikan oleh penasihat hukumnya mereka akan pikir-pikir selama 2 hari untuk kemudian memutuskan apakah otopsi tetap akan dilakukan atau tidak. Akhirnya pada tanggal 22 Oktober pihak keluarga sepakat bahwa otopsi ini tetap akan dilaksanakan sehingga dijadwalkan pada hari ini 5 November 2022. Yang meyakinkan Devi Ato menurut keterangan dari kuasa hukumnya adalah adanya perlindungan dari LPSK, adanya perlindungan yang melekat dari LPSK sehingga ia yakin bahwa otopsi harus tetap dijalankan dan hari ini kami juga melihat ada perwakilan LPSK yang hadir di lokasi otopsi. Reno. Baik, terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi Anda. Tentunya kami akan terus menunggu bagaimana perkembangan informasi terbaru dari sana. Selamat kembali bertugas, Anwar Fuadi. Pemirsa, demikianlah Breaking News Metro TV. Informasi terkait dengan ekshumasi dan juga autopsi terhadap 2 jenazah korban tragedi Kanjuruhan akan kami terus hadirkan ke hadapan Anda di program Metro TV berikutnya. Breaking News Metro TV, sampai di sini saya Reno Roksa pamit undur diri. Selamat pagi, salam sehat.